sekali hari ini ada Lause Dani dan Lause Suwarni. Kita akan bersama-sama beribadah ya. Adik-adik kalau udah siap semuanya yuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap doa. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah kami bisa kembali hadir. Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya sebentar lagi juga Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk bisa bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan Bertambah-tambah Dalamnya. Yuk kita nyanyi lagunya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lause Dani, senang sekali ya bisa memuji Tuhan ya. Iya Lause, betul. Iya, adik-adik kita mau lanjut lagi memuji Tuhan ya Lause ya. Dengan sukacita, dengan gembira. Kita nyanyikan lagu 3 lagu berturut-turut, lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Terus apa Lause? Aku diberkati. Aku diberkati dan Jesus love me. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membacakan hukum kasih. Hukum kasih.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dengan dimasukkan di amplop. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa uang persembahan adik-adik yang sudah dikumpulkan ke gereja. Atau adik-adik bisa scan yang ada di layar dengan kode kasih 01 di belakangnya, angka 1 di belakang. Misalnya adik-adik mau persembahan 100.000, ketiknya 100.001. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita bersama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan doa persembahan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa telah memberkati Papa dan Mama sehingga kami diberi uang untuk persembahan ini. Tuhan, terimalah persembahan kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semuanya duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai Ce, Mami liatin dari tadi kamu bengong aja. Kenapa? Dari tadi lagi pikir nih, Mi. Kapan ya coronanya berakhir? Aku pengen nih liburan ke Singapura lagi. Tapi janji bakal ajak kita ke Singapura lagi kalau coronanya udah berakhir. Padahal udah 2 tahun coronanya ada. Kapan ya coronanya hilang nih? Cece harus sabar ya, karena sekarang memang masih bahaya untuk pergi liburan. Cece harus sabar menunggu janji Papi. Oh ya, Cece tahu di dalam Alkitab juga pernah menceritakan tentang seseorang yang menunggu-nunggu sebuah janji. Dia menunggu bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi dia menunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Oke, Mi. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan, tolong Lause,
agar dapat bercerita dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik pastinya masih ingat dengan cerita minggu lalu bahwa Tuhan berjanji kepada seseorang. Tapi siapa orang itu adik-adik? Iya, betul sekali. Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa suatu hari nanti Bapak Abraham dan istrinya Sarah akan memiliki anak, cucu, dan buyut sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Banyaknya sampai tidak bisa kita hitung. Allah berjanji bahwa akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Tapi masalahnya Bapak Abraham dan istrinya Sarah sudah tua dan bahkan sampai sekarang mereka belum mempunyai anak seorang pun. Usia Bapak Abraham saat ini 75 tahun dan juga istrinya Sarah berusia 65 tahun. Nah, saat itu mungkin Bapak Abraham berpikir dalam hatinya, bagaimana caranya dia dapat memiliki keturunan sebanyak bintang di langit? Apakah mungkin? Bagi pikiran manusia, tentu itu tidak mungkin. Mustahil ya adik-adik, seorang perempuan tua, nenek-nenek bisa melahirkan. Tapi kira-kira bagaimana sikap Bapak Abraham? Nah, Bapak Abraham ini masih terus setia, sabar menunggu janji Allah. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberikan iman kepada Bapak Abraham. Hari demi hari, usia Bapak Abraham terus bertambah. Dari 80 tahun, 90 tahun, tapi belum terjadi apa-apa juga. Hingga pada saat usia Bapak Abraham 99 tahun, Allah kembali berbicara kepada Bapak Abraham. Allah berkata bahwa Sarah, istri Bapak Abraham, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Abraham berkata, bagaimana mungkin aku yang berusia hampir 100 tahun dan istriku Sarah yang hampir berusia 90 tahun dapat melahirkan seorang anak? Bukankah kami sudah terlalu tua? Kata Bapak Abraham. Tapi Tuhan terus meyakinkan Bapak Abraham sehingga Bapak Abraham setia menunggu janji Tuhan. Suatu hari ketika Bapak Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya, tiba-tiba dia melihat ada 3 orang yang sedang berdiri di bawah pohon tarbantin di Mamre dekat dengan pintu kemahnya. Dia langsung berlari menghampiri ketiga orang tersebut. Bapak Abraham kemudian berkata, "Tuan-tuan, beristirahatlah sebentar di sini. Aku akan mengambilkan air dan roti." Dan sesudah itu, dia berlari masuk ke dalam kemahnya dan menghampiri Sarah. "Sarah, ambillah tepung terbaik. Buatlah roti untuk tamu-tamu kita." Setelah itu, Bapak Abraham juga pergi kepada pelayannya dan meminta untuk mengambilkan seekor anak lembu yang terbaik dan meminta pelayannya untuk memasak daging untuk ketiga orang tadi. Bapak Abraham membawa semua makanannya kepada ketiga orang tadi. Dan salah seorang dari 3 orang tadi berkata, "Tahun depan, engkau dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Di dalam kemah, Sarah mendengarkan perkataan itu. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Hahaha, aku sudah terlalu tua untuk mengandung seorang bayi. Dan bahkan Bapak Abraham pun sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ayah. Apakah mungkin
aku akan mengandung seorang bayi saat ini juga. Tetapi salah satu dari ketiga orang tadi berkata, Mengapa Sarah tertawa? Apakah ada yang terlalu sulit bagi Allah? mendengar perkataan itu, Sarah menjadi takut karena tadi dia berkata hanya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Ternyata adik-adik yang mengunjungi Bapak Abraham tadi adalah Allah sendiri. Allah tahu Sarah tertawa karena Allah dapat melihat sampai ke dalam hati seseorang. Allah tahu apakah kita berkata jujur atau tidak, apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. Allah Maha tahu dan tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Setahun kemudian, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka senang sekali karena mereka mendapatkan anak sesuai seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka menamakan anak ini Ishak, yang artinya adalah tertawa, karena mereka sangat bahagia akhirnya mendapatkan anak setelah menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya. Janji Allah telah ditepati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan di kemudian hari akan lahir Yesus Kristus dari keluarga besar Bapak Abraham. Yesus adalah anak Allah, anak yang dijanjikan Sang Juru Selamat. Jadi adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik harus bertekun dalam doa. Kita bisa berbicara setiap waktu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan juga Tuhan tahu isi hati adik-adik semuanya. Kita semua harus berserah dan juga harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang indah buat hidup kita. Mari adik-adik, kita bersama-sama akan berdoa. Kita tutup mata, kita lipatkan tangan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menjadi taat, kami mau bertekun dalam doa, kami mau seperti Bapak Abraham Tuhan, yang senantiasa tetap setia kepada Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulangi sekali lagi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hai adik-adik, kita akan mulai membuat aktivitas hari ini. Pertama-tama ambil pensil, kita akan melakukan tracing angka, menghubungkan titik-titik angka secara berurutan dari angka 1 sampai 50. Perlahan adik-adik hubungkan titik-titiknya ya. Dan ini hasil setelah semua titik-titik dihubungkan. Gambarnya semakin jelas kelihatan ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan step mewarnai. Adik-adik boleh bebas memilih warna yang adik-adik sukai dan jangan lupa warnai dengan rapi ya.
Dan ini hasil setelah gambar diwarnai. Kemudian adik-adik dapat menggunting bagian pinggir dari gambar. Adik-adik harus hati-hati mengguntingnya, atau adik-adik dapat meminta bantuan papa atau mama untuk menggunting ya. Setelah selesai menggunting, kita akan menggantungkan pita untuk di bagian atasnya. Ini hasilnya, adik-adik dapat menambahkan karton buffalo di bagian belakang, dan juga adik-adik dapat menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Apakah ada teman baru yang baru pertama kali join Zoom sekolah minggu kita? Bersama-sama kita ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk datang lagi minggu depan ya. Nah, adik-adik, kita sampai di sini. Kita sudahi ibadah sekolah minggu kita. Dan Lause ingatkan, tetap di jam yang sama minggu depan akan ada Zoom sekolah minggu lagi. Jangan sampai terlambat ya. Mari adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan juga kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, tolong jaga kami, lindungi kami ya Tuhan. Dan juga tutup bungkus kami supaya kami dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami seminggu depan dan juga berkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.